Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widiastri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai institusi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita masuk pada pendahuluan, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang diukur dengan peningkatan pendapatan nasional atau produk domestik bruto atau singkatannya yaitu PDB. Nah, salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kualitas institusi. Nah, institusi mencakup berbagai aspek seperti sistem hukum, tata kelola, pemerintahan, dan kerangka regulasi. Nah, institusi yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi, stabilitas, dan kepercayaan pasar. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya hubungan kuat antara kualitas institusi dan pertumbuhan ekonomi. North pada tahun 1990 mengemukakan bahwa institusi yang baik dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Acemoglu, Johnson, dan Robinson pada tahun 2001 menemukan bahwa negara-negara yang institusi yang lebih inklusif cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan negara dengan institusi ekstraktif. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi dan jenis institusi. Nah, institusi dapat didefinisikan sebagai aturan baik formal maupun informal yang mengatur interaksi sosial, politik, dan ekonomi. Nah, institusi formal mencakup konstitusi, undang-undang, dan regulasi. Sementara institusi informal mencakup norma sosial, tradisi, dan kebiasaan. Nah, dua jenis institusi ini memberikan dua poin utama, yaitu institusi formal. Yang pertama ada sistem hukum. Nah, sistem hukum yang adil dan efektif menjamin perlindungan hak milik dan penegakan kontrak, yang penting untuk mendorong investasi dan inovasi. Yang kedua ada lembaga pemerintah. Nah, pemerintah yang transparan dan akuntabel mencegah korupsi dan memastikan penggunaan sumber daya secara efisien. Nah, sedangkan institusi informal, yang pertama ada norma sosial. Nah, norma sosial ini yang mendorong kerjasama dan kepercayaan antara individu dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Sedangkan yang kedua ada budaya bisnis. Nah, budaya ini yang mendorong kewirausahaan dan inovasi dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu peran institusi dalam pertumbuhan. Nah, peran institusi dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting dan dapat dilihat melalui berbagai aspek seperti hukum dan regulasi, tata kelola pemerintahan, serta stabilitas makroekonomi. Nah, berikut penjelasan yang lebih mendalam mengenai peran masing-masing aspek tersebut. Pertama, ada hukum dan regulasi. Nah, institusi hukum yang kuat adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, beberapa peran penting dari institusi hukum dan regulasi. Yang pertama ada menjamin hak milik. Nah, hak milik yang diakui dan dilindungi oleh hukum memberikan kepastian kepada individu dan perusahaan bahwa investasi mereka akan aman dari
pengambilan dan tidak sah. Nah, kepastian ini mendorong orang untuk berinvestasi dalam properti, baik itu tanah, bangunan, atau kelayakan intelektual, karena mereka ini yakin bahwa mereka akan menikmati manfaat penuh dari investasi tersebut. Yang kedua, ada mengurangi ketidakpastian. Nah, regulasi yang jelas ini dan diterapkan secara konsisten mengurangi ketidakpastian bagi perusahaan. Dengan mengetahui aturan main yang pasti, perusahaan dapat merencanakan dan mengelola bisnis mereka dengan baik, meningkatkan produktivitas dan inovasi. Nah, yang kedua ada tata kelola pemerintahan. Nah, tata kelola pemerintahan yang baik adalah kunci bagi sumber daya yang efisiensi dan pengurangan korupsi. Nah, beberapa cara tata kelola pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah yang pertama ada transparansi. Nah, transparansi ini dalam pemerintah berarti dalam informasi tentang pengambilan keputusan, kebijakan, dan alokasi sumber daya tersedia dan dapat diakses oleh publik. Nah, transparansi ini mengurangi peluang bagi korupsi dan kolusi, karena setiap tindakan pemerintah dapat diawasi dan dipertanyakan oleh masyarakat. Yang selanjutnya ada akuntabilitas. Nah, pemerintah ini yang akuntabel memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Akuntabilitas ini mendorong pengelolaan sumber daya publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang dapat akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga ada stabilitas makroekonomi. Nah, institusi yang mampu menjaga stabilitas makroekonomi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, stabilitas makroekonomi mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama ada kebijakan moneter yang stabil. Nah, institusi seperti bank sentral yang independen dan kompeten memainkan peran penting dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Nah, kebijakan moneter yang stabil memberikan kepercayaan kepada investor dan masyarakat bahwa nilai uang akan tetap relatif stabil sehingga mendorong investasi dan konsumsi. Selanjutnya ada kebijakan fiskal yang bijaksana. Nah, pemerintah dengan kebijakan fiskal yang prudent dapat menghindari defisit anggaran yang berlebihan dan utang publik yang tidak terkendali. Nah, kebijakan fiskal yang sehat menciptakan lingkungan yang stabil baik bisnis untuk beroperasi dan tumbuh serta memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian. Yang terakhir ada respon terhadap krisis ekonomi. Nah, institusi yang mampu merespon dengan cepat dan efektif terhadap krisis ekonomi dapat mengurangi dampak negatif jangka pendek dan membantu perekonomian kembali ke jalur pertumbuhan. Kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu hubungan antara institusi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, institusi memainkan peran penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi melalui beberapa mekanisme. Yang pertama ada mendorong investasi. Nah, institusi yang stabil dan dapat diprediksi menciptakan lingkungan yang aman bagi investasi, baik domestik maupun asing, meningkatkan modal yang diinvestasikan dalam perekonomian. Yang kedua ada peningkatan efisiensi pasar. Nah, regulasi yang efektif dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi pasar sehingga mendukung alokasi sumber daya yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi.
Yang ketiga ada memfasilitasi inovasi. Nah, hak kekayaan intelektual yang kuat mendorong inovasi dengan memberikan intensif bagi penciptaan dan penyebaran teknologi baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kita masuk pada studi kasus negara-negara dengan institusi yang berhasil. Ada 3 negara yang saya ambil. Yang pertama ada Singapura. Nah, Singapura ini terkenal sebagai salah satu negara dengan institusi yang sangat efisien. Nah, pemerintah Singapura memiliki kebijakan yang pro bisnis, sistem hukum yang kuat, dan rendahnya tingkat korupsi. Nah, hal ini dapat membantu Singapura menjadi salah satu pusat ekonomi terkemuka di dunia. Yang kedua ada Swedia. Nah, Swedia memiliki institusi sosial yang kuat, termasuk sistem pendidikan yang berkualitas dan jaminan sosial yang luas. Nah, institusi ini telah menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga ada Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini berhasil mentransformasi ekonominya dari negara berkembang menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia melalui kebijakan industrialisasi yang didukung oleh institusi yang kuat seperti sistem pendidikan yang berkualitas dan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Pembahasan terakhir yaitu tantangan dan solusi. Nah, meskipun institusi yang kuat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, banyak negara berkembang menghadapi tantangan dalam membangun institusi yang efektif. Nah, tantangan ini termasuk korupsi, kelemahan sistem hukum, dan kurangnya transparansi. Nah, solusinya yaitu reformasi hukum, meningkatkan independensi dan efisiensi sistem peradilan. Yang kedua ada pemberantasan korupsi. Nah, menerapkan kebijakan anti korupsi yang ketat dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Yang terakhir ada pendidikan. Nah, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk membangun sumber daya manusia yang kompeten. Nah, materi kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.